sadar hanya dimanfaatkan Anies, Novel Baswedan mundur secara teratur dari Cawapres. Sepertinya pada perhelatan Pilpres 2024 mendatang bakal ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Pilpres 2019 lalu. Pasalnya kelompok kadrun tidak akan lagi turut meramaikan panggung politik tanah air. Kala itu saat Pilpres 2019, tentu kita masih ingat bagaimana berkuasanya kelompok pemuja Rizik tersebut. Seperti di antara mereka yang ada tentunya yang masuk ke elit Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi. Di antaranya Nino Warisman menjabat sebagai Waketum BPN dan Yusuf Martak yang juga menjawab sebagai Ketua GNPF Ulama diberi jabatan sebagai anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo Sandi. Sementara Wasekjen PA 212 Novel Baswedan memang gak jelas apa jabatannya di BPN Prabowo Sandi, tapi semua sudah tahu kalau dia merupakan tim ses pasangan Capres dan Cawapres yang diusung oleh Gerindra, PKS dan PAN itu. Begitupun dengan Ketua PA 212 Slamet Ma'arif diberi posisi sebagai Wakil Ketua BPN dan anggota Dewan Penasihat Koperasi 212 Abdul Rashid sebagai ditunjuk jadi Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN. Dari sekian banyak nama kadrun itu, nama Novel Baswedan termasuk yang paling menonjol. Kenapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah dia berani menyampaikan pernyataan yang kontroversial, yakni kalau memilih Prabowo Sandi dijamin masuk surga. Bu, mau masuk surga? Cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta sama Prabowo, cinta sama Sandiaga Uno, betul? Takbir, ujar Novel kala itu, seperti tanpa bersalah. Kayak dia sudah pasti masuk surga saja, padahal belum tentu, karena mana ada penghuni surga itu yang hati dan mulutnya busuk seperti Wan Novel. Dan kontroversi Novel Baswedan lainnya adalah membuka lebar pintu untuk Partai Demokrat keluar dari BPN Prabowo Sandi, lantaran partai berlambang bintang Mercy tersebut gak jelas kontribusinya apa terhadap Prabowo. Hanya bikin ricuh saja serta tidak pernah sekalipun membangun komunikasi dengan PA 212. Termasuk ketika Prabowo Sandi kalah di Pilpres 2019, alih-alih menerima kekalahan itu dengan lapang dada dan melakukan introspeksi diri, Novel malah mengancam jika gugatan Prabowo Sandi ditolak oleh Hakim MK, maka PA 212 akan melaporkannya ke Mahkamah Internasional. Asik. Emang Novel Baswedan tahu Mahkamah Internasional itu di mana? Gak nyangka, ternyata di balik wajahnya yang garang itu, Habib Novel tidak kalah lucu dengan Sule. Seandainya saja dia dulu ikut main opera Van Java, pasti acara di Trans 7 tersebut akan dapat penghargaan Panasonic Global Award lebih banyak lagi. Nah, pasca Prabowo Sandi benar-benar kalah dan keduanya kompak masuk ke kabinet Jokowi, rombongan PA 212 mundur secara teratur dari mendukung Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Mereka pun mengalihkan dukungan secara massal ke Gubernur DKI Anies Baswedan, yang pada Pilkada DKI 2017, Wan Anies ini turut dimenangkan oleh Rizik beserta pengikutnya. Dan yang namanya kejadian atau peristiwa, baik dan buruknya pasti ada hikmah yang bisa diambil. Sebagai contoh, meskipun Prabowo Sandi kalah dan Novel Baswedan gak jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, tapi namanya semakin dikenal publik. Popularitasnya sebagai elit kadrun di tanah air juga semakin meningkat. Sekarang, orang yang tahu Novel tidak hanya di Indonesia saja. Di luar negeri juga banyak yang kenal dia, termasuk salah seorang warga negara Inggris, J.K. Rowling, kenal banget dengan Novel. Karena dia memang penulis novel. Jadi, di zaman sekarang kalau mau terkenal tidak mesti harus jadi artis atau penyanyi. Jadi tim ses capres pun juga bisa. Asalkan mau menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversial seperti yang Novel lakukan. Nah, dengan dirinya yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat itu, membuat Novel pede untuk mengajukan diri sebagai cawapres Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Dia pun mengklaim sudah didukung oleh 130 juta orang rakyat Indonesia. Gak kebayang kalau Novel Baswedan ini jadi wapres beneran. Pasti Sule, Andre, Cak Lontong, Indra Warkop, Aziz Gagap, Nunung dan kawan-kawan gak akan laku lagi. Karena lihat RI2 saja sudah bikin ngakak, ngapain juga lihat yang lain. Hanya saja patut disayangkan, Novel mau jadi wapres itu sepertinya bakal hanya dalam khayalnya saja. Terbukti sekarang dia malah lebih banyak diam alias tidak lagi menyampaikan cita-citanya tersebut ke publik. Atau dengan kata lain, Novel mundur secara teratur dari usahanya menjadi wakil Anies. Apa sebabnya? Karena Anies tidak sebaiknya dikira-kira, dan ex-peserta konvensi KPS Partai Demokrat tersebut juga salah ini hanya memanfaatkan PA 212 saja. Terbukti
Seperti sekarang, Anies malah menjaga jarak dengan Rizik beserta pengikutnya pasca dia terpilih jadi gubernur DKI. Ketika pentolan FPI itu pulang dari mengembara di Arab Saudi selama 3,5 tahun lamanya, pasca tersandung kasus chat asusila, orang nomor 1 DKI itu tidak turut menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta. Saat Rizik menikahkan putrinya Najwa Shihab, Anies juga tidak hadir. Dan ketiga, Big Imam PMP tersebut keluar dari penjara pasca tersandung kasus menyebarkan berita bohong terkait status dirinya yang sebenarnya positif COVID, tapi mengaku tidak. Anies pun tidak menjenguk Rizik sama sekali. Pada saat nyalon gubernur DKI 2017 lalu, ia bela-belain datang menemui pendiri FPI tersebut. Inilah yang disebut dengan istilah habis manis sepah dibuang. Mirisnya, tidak hanya itu kelakuan gak ada akhlak Anies terhadap Novel dan kawan-kawan. Kita tahu sendiri bahwa Kadrun itu intoleran, menganggap dirinya yang paling benar di muka bumi ini. Sementara yang lain salah alias bakal masuk neraka semua. Yang dilakukan oleh Wan Anies akhir-akhir ini malah meresmikan gereja, menghadiri perayaan Paskah, melakukan peletan batuan pertama bangunan rumah ibadah umat Hindu, serta mengunjungi kelenteng atau tempat ibadah umat Konghucu. Pokoknya, apa yang dilakukan oleh Anies itu dibenci banget sama Novel Bamukmin, yang pada akhirnya bikin Novel mengambil keputusan ekstrim yakni mengubah cita-citanya dari yang awalnya ingin menjadi cawapres berhenti menjadi imam besar FPI.